Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 370 mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. Permainan. Setelah mendengar kata-kata itu, hati semua orang tidak dapat menahan keterkejutan dan wajah mereka berubah menjadi sangat gelisah. Karena, mereka bisa mendengar bahwa permainan yang ingin dimainkan oleh monster-monster itu bukanlah permainan yang bagus. Monster-monster yang selalu kejam itu kemungkinan besar akan menyiksa mereka. Haha, meskipun manusia pada dasarnya hina, tak tahu malu, dan memiliki hati yang jahat, harus dikatakan bahwa beberapa wanita manusia memang memiliki penampilan yang cukup cantik. Wanita-wanita di sini hari ini adalah wanita cantik yang cukup langka. Saat Raja Katak Hitam berbicara, ia mengulurkan tangannya yang kasar ke arah wajah seorang wanita cantik dan menyentuhnya. Ah, gelombang-gelombang tidak. Melihat itu, perempuan itu langsung menjerit ketakutan dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Berhenti. Raja Katak Hitam, jangan bertindak gegabah. Kita bisa berdiskusi tentang apa saja, tetapi jika kau berani bertindak gegabah, vilaku yang bergengsi tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Liu Zizun berteriak, omong kosong. Kau pikir aku takut dengan vila bergengsi milikmu? Namun, setelah Liu Zizun mengucapkan kata-katanya, ekspresi Raja Katak Hitam berubah dan menjadi sangat marah. Dengan sebuah pikiran, lapisan kekuatan surga yang tak terbatas datang menyapu dan menghantam dada Liu Zizun dan menerbangkannya. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan Liu Zizun memuntahkan seteguk darah saat dia masih di udara dan darahnya berceceran di seluruh lantai. Tak lama kemudian, dengan pikiran lain, daya isap yang tak terbatas keluar dari dalam tubuh Raja Katak Hitam. Ia menyedot Liu Zizun, yang belum jatuh ke tanah, dan menggantungnya 1 meter di udara di depannya. Nak, jangan pikir aku takut dengan vila bergengsimu, dan lebih dari itu, jangan buat vila bergengsimu tampak begitu adil. Mengenai sampah macam apa dirimu, tidak ada seorang pun yang lebih jelas tentang itu daripada aku. Apa yang baru saja kau katakan? Apakah, jika aku menyentuhnya, vila mewahmu tidak akan membiarkanku lolos begitu saja? Mata merah darah Raja Katak Hitam, yang sebesar 2 kepalan tangan, melotot marah ke arah Liu Zizun yang sedang melayang di udara dengan wajah penuh kesakitan. Saat dia menghadapi tatapan seram seperti itu, Liu Zizun jelas tidak memiliki kepercayaan diri lagi dan dia tidak berani menjawab secara langsung. Sialan, aku bertanya padamu. Namun tepat pada saat itu, sebuah tamparan keras dari Raja Katak Hitam melayang dan menghantam wajah Liu Zizun beserta tubuhnya. Kali ini, seperti terakhir kali, Liu Zizun tidak jatuh ke tanah. Sebelum jatuh, ia tersedot kembali oleh kekuatan hisap mengerikan dari Raja Katak Hitam. Pada saat itu, sisi kanan wajah Liu Zizun sudah membengkak. Wajahnya sangat merah hingga tidak normal dan lebih seperti roti isi. Dapat dilihat betapa kuatnya tamparan Raja Katak Hitam. Aku bertanya padamu. Jawab. Apakah jika aku melakukan sesuatu padanya, vila muliamu tidak akan memaafkanku? Raja Katak Hitam menunjuk ke arah perempuan yang disentuhnya dan bertanya dengan keras. Suaranya keras dan jelas, seperti guntur, dan membuat seluruh istana bergetar. Saat menghadapi situasi itu, tatapan Liu Zizun berkedip seolah memikirkan jawaban yang bisa menyelamatkan hidupnya. Jadi, pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, ya. Sialan kau. Namun siapa sangka bahwa saat dia baru saja selesai berbicara, Raja Katak Hitam memberinya tamparan keras lagi di sisi kiri wajahnya. Kekuatannya kali ini sama seperti terakhir kali, sehingga sisi kiri wajah Liu Zizun juga membengkak dan wajah tampannya bisa dikatakan hancur total. Jika aku menyentuhnya, vila muliamu tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Jadi, ketika aku belum menyentuhnya, ketika aku belum menangkap kalian semua, apakah vila muliamu akan membiarkan kami lolos? Jangan bilang kau tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang di vila bergengsimu saat ini. Saat ini, mereka sedang membantai kehidupan Gunung Seribu Monster milikku, dan sebelum ini, Gunung Seribu Monster milikku tidak pernah sekalipun menyinggung vila bergengsimu. Namun, sebaiknya kau dengarkan baik-baik. Jangan berpikir bahwa kau telah menang. Jangan berpikir bahwa kami takut padamu. Vila bergengsi milikmu hanyalah sekelompok orang biasa. Sejak awal, kau telah terperangkap dalam rencana jahat kami. Saat ini, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hidup dan akan segera mati. Kau masih menunggu mereka menyelamatkanmu. Bermimpilah. Hahaha. Tiba-tiba, Raja Katak Hitam tertawa terbahak-bahak. Sepertinya ia tidak mengumumkan kemenangannya sendiri, tetapi lebih seperti melampiaskan amarahnya sendiri. Manusia yang tidak tahu malu, kalian harus membayar harga atas keserakahan dan ambisi kalian. Saat ia berbicara, Raja Katak Hitam mencengkeram si betina tadi dari tanah dan kembali ke atas, lalu dengan cepat, ia menariknya dengan tiba-tiba dan dengan beberapa suara mencabik, ia merobek rok si betina hingga tercabik-cabik. Kulitnya yang seputih salju dan tubuhnya yang memikat semuanya terungkap tanpa ada yang tersisa, dan yang tertinggal hanyalah pakaian dalam berwarna merah yang menutupi bagian depannya. Ah, gelombang-gelombang-gelombang.
Pada saat itu, si betina menyilangkan lengannya di depan dada dan menjerit, tetapi mengapa Raja Katak Hitam peduli padanya? Jadi, dengan lambaian lengan bajunya yang besar, ia melemparkannya ke arah monster berkepala sapi. Sapi kecil, karena mata-matamu yang berjasa, gadis ini akan memberimu hadiah. Jangan menahan diri, bermainlah dengannya sampai dia mati. Hahaha gelombang, Raja Katak Hitam tertawa terbahak-bahak. Terima kasih rajaku. Binatang mengerikan berkepala sapi itu tidak menahan diri saat menekan si betina ke tanah, menarik dengan tangannya yang besar, dan merobek pakaian dalam berwarna merah yang tersisa di depan dada si betina, memperlihatkan sepasang kelinci putih kecil yang kencang. Haha, sungguh cantik. Saat melihat kecantikan yang begitu memukau, mata monster berkepala sapi itu langsung berbinar dan di bawahnya, muncul sebuah benda besar yang seperti senjata. Selamatkan aku, selamatkan aku. Wanita itu pucat pasi karena ketakutan dan jiwanya hampir melayang. Dia berteriak histeris minta tolong, tetapi dalam situasi seperti itu, siapa yang berani menyelamatkannya? Berhenti. Tepat pada saat itu, seorang pria berdiri dan berteriak dengan marah. Pria itu, dilihat dari usianya, tampaknya berusia hampir 30 tahun. Penampilannya biasa saja dan tidak ada hal yang istimewa. Kultivasinya berada di alam mendalam tingkat ke-7, dan biasanya, kultivasinya tidak dianggap lemah, tetapi ketika usianya dibandingkan dengan orang lain yang berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan, dia tampak terlalu biasa-biasa saja. Akan tetapi, meski penampilannya biasa saja dan tingkat kultivasinya tidak terlalu kuat, keberaniannya melampaui kelompok dan dia benar-benar berani tampil menonjol di saat seperti ini demi kaum wanita. Oh, ada yang berani pamer dan jadi pahlawan. Lumayan, kamu punya nyali. Kau ingin menyelamatkan seseorang, kan? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, tapi jika kau ingin menyelamatkannya, ambil nyawamu sebagai gantinya. Beranikah kau? Raja Katak Hitam menatap pria itu dan berkata dengan dingin. Aku berani. Asal kau melepaskannya, cabut nyawaku. Saudara itu cukup adil dan untuk mencegah wanita itu dinodai, dia benar-benar bersedia menyerahkan nyawanya. Akan tetapi, semua orang dapat melihat bahwa saat dia melihat wanita itu, ekspresi di matanya tidak seperti biasanya dan dia tampaknya memiliki perasaan kagum yang khusus terhadap wanita itu. Bagus, kau punya keberanian. Ayo, bawa dia keluar. Sapi kecil, lepaskan gadis itu. Nanti, aku akan memberimu satu lagi untuk kau mainkan. Kata Raja Katak Hitam. Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Lelaki itu menatap tajam seperti obor, seolah-olah dia sudah bertekad untuk mati. Saat dia ditatap oleh banyak tatapan, dia perlahan-lahan berjalan keluar dari kelompok orang itu. Bersamaan dengan itu, si perempuan yang telanjang bulat itu pun segera memakai roknya dan setelah diikat lagi oleh tanaman rambat itu, ia berjalan kembali ke arah gerombolan orang itu. Tetapi entah karena dia tidak begitu takut, atau memang dia memang awalnya bersikap dingin terhadap orang lain, saat bahunya menyentuh bahu laki-laki yang telah menyelamatkannya, dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. Situasi itu membuat ekspresi pria itu berubah. Dapat terlihat bahwa dia tampak sangat menyukai wanita itu, atau dia tidak akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Hasil itu jelas bukan sesuatu yang diharapkannya karena walaupun dia akan mati menggantikan wanita itu bahkan tidak menatap lurus ke matanya. Pada saat itu, Raja Katak Hitam menilai orang yang keluar dari kelompok orang itu, lalu melihat Liu Zizun yang berada di sampingnya dan berkata, menurutku, kau adalah murid nomor 1 dari villa bergengsi, tetapi kau bahkan lebih rendah dari orang luar. Benar-benar sampah.